Halo, selamat datang kembali di channel Info Classroom. Di video ini akan melanjutkan storytelling dari part sebelumnya, di mana di part sebelumnya itu kelas itu heboh karena Ayano Koji yang mendapatkan nilai sempurna di mata pelajaran matematika. Sebelum dimulai storytellingnya, kalian tuh bisa support Mimin dengan pencet tombol subscribe dan like, agar Mimin bersemangat untuk update. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Dan waktu berlalu, saat ini jam 7 malam. Ayano Koji berada di Kyakimal yang dijanjikan teman-temannya. Ayano Koji datang lebih awal atau lebih cepat dari teman-temannya. Ayano Koji merasa itu harus dia lakukan karena ia sebagai orang yang menyebabkan keributan. Jadi, tidak membuat orang lain menunggu adalah hal yang baik untuk saat ini. Namun, saat Ayano Koji melihat jam, Ayano Koji baru menyadari, sepertinya aku datang terlalu cepat. Waktu baru menunjukkan 5:30. Ayano Koji tidak mempermasalahkan itu. Menurutnya, membuang sedikit waktu itu tidak terasa menyakitkan. Tapi, hal yang membuat tidak nyaman adalah Ayano Koji mendapatkan perhatian karena kesendiriannya, apalagi saat ini Ayano Koji sedang menjadi perhatian karena mendapatkan skor sempurna di mata pelajaran matematika. Perhatian itu menyebar ke semua kelas karena hasil ujian diungkap bukan hanya kepada siswa tahun ketiga. Rasa penasaran dari para senpai dan kohai juga datang. Saat memikirkan itu, ponsel Ayano Koji bergetar dan Ayano Koji pun mengeluarkan ponselnya. Ayano Koji melihat pesan itu berasal dari kelompok Ayano Koji. Airi memberitahu bahwa dia akan menuju ke Kyakimal. Keempat orang lainnya menandainya sebagai sudah dibaca. Saat ini Ayano Koji tidak memberitahu bahwa ia sudah sampai. Tapi Ayano Koji tetap membaca situasi. Saat Ayano Koji melihat situasi, Ayano Koji, apa kau sedang menunggu seseorang? Tapi Ayano Koji tidak menyadari saat Ichinose memanggilnya, karena Ayano Koji sedang menatap ponsel. Ketika sadar, Ayano Koji pun mengangkat kepala. Ayano Koji pun melihat sosok Kanzaki, teman sekelas Ichinose. Mendapat pertanyaan dari Ichinose, Ayano Koji menjawab dengan jujur. Setelah ini, aku akan makan malam dengan teman-temanku. Kalau kalian? Mendengar jawaban Ayano Koji, Ichinose dan Kanzaki tidak saling memandang, lalu mereka berkata seolah-olah bernafas bersama. Aku pikir kita sama kan? Ya, jawab Kanzaki dengan singkat. Lalu Ichinose berkata lagi kepada Ayano Koji, ngomong-ngomong, aku sudah melihat hasil ujian. Sungguh menakjubkan mendapatkan nilai sempurna dalam matematika. Seolah mendukung perkataan Ichinose, Kanzaki juga berkata, sejauh yang aku lihat pada OAA tahun lalu, kau tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan nilai sempurna. Ada berbagai keadaan. Aku memutuskan untuk menyembunyikan fakta bahwa aku pandai dalam matematika setelah berkonsultasi dengan teman-temanku. Jawab Ayano Koji. Ichinose dan Kanzaki akan memahaminya sampai batas tertentu setelah mendapatkan penjelasan dari Ayano Koji. Tapi berbeda dengan Ichinose, Kanzaki tidak melonggarkan ketajamannya dengan ia berkata, jadi, kau mau mengatakan bahwa kau sudah menyembunyikannya selama ini? Sepertinya kau lebih merepotkan daripada yang kukira. Mendengar kata-kata Kanzaki yang berlebihan, Ichinose berkata, Kanzaki, kurasa itu sedikit berlebihan. Setiap kelas punya pemikirannya masing-masing. Jadi wajar saja kalau mereka punya strategi semacam itu. Ya, memang. Dia tidak menggunakan cara pengecut seperti Ruen, tapi ada beberapa hal yang tidak aku suka. Ichinose sendiri tahu kan kalau tidak mudah untuk mendapatkan nilai sempurna.
Dia bilang kalau dia sudah mengikuti instruksi teman-temannya, tapi Ainokoji itu bukanlah musuh. Mengatakan itu, Ichinose menghentikan Kanzaki yang mencoba melanjutkan kata-katanya. Dengan nada keras yang tidak biasa, Ichinose mengungkapkan ketidaksenangnya dengan sikap permusuhan itu. Aliansi kita sudah dibubarkan. Kelas D tahun kedua tidak diragukan lagi adalah musuh kita, jawab Kanzaki. Tapi kita tidak perlu berselisih tanpa tujuan. Ini bukan sedang berselisih, tapi kita harus tahu kekuatan yang sebenarnya dari musuh kita. Ainokoji menyembunyikan fakta bahwa dia pandai dalam matematika. Itulah yang dia sembunyikan, kata Ichinose. Lalu Kanzaki mengambil satu langkah dan membuat jarak lebih dekat dari Ainokoji dan berkata, "Selain itu apalagi? Hanya matematika?" Tidak mungkin hanya itu. Kemampuan apalagi yang kau sembunyikan? Apakah kau menyembunyikan kekuatan kaki kebanggaan yang kau perlihatkan dalam festival olahraga tahun lalu? Kami kelas B tidak. Hal terburuk untuk kami kelas C adalah bahwa kau masih memiliki kemampuan tersembunyi lainnya. Namun, bukannya Ainokoji yang menjawab, Ichinose menyela dan menjawab pertanyaan Kanzaki. Bagaimanapun, ada batas untuk nilai pada ujian. Tidak peduli seberapa pintar dia dalam belajar, dia hanya akan mendapatkan nilai 100 per mata pelajaran, dan nilai terbatas pada A+. Bahkan jika semua nilainya sempurna, perbedaannya dengan Sakai Nagi yang berada di peringkat kedua di sekolah mungkin hanya kecil. Mendengar kata-kata Ichinose, Ainokoji berpikir dalam hatinya, nilai yang Ainokoji dapatkan memiliki 9 poin perbedaan dengan Sakai Nagi dalam mata pelajaran matematika. Tapi, jika perbedaan terjadi pada 5 mata pelajaran, totalnya adalah 45. Dan karena itu, Ichinose menegaskan bahwa itu bukan ancaman besar, dan berkata lagi, nilai keseluruhan kita kelas C masih jauh di atas itu. Hanya nilai ujian yang Ainokoji dapat dengan serius yang perlu dibahas dalam kelas. Itu mungkin benar jika hanya ujian tertulis, tapi mari kita hentikan ini. Kanzaki, kau tahu ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan dengan panas di sini sekarang, bukan? Ichinose yang selalu cinta damai, ia khawatir jika Ainokoji dan Kanzaki terus mengadakan perdebatan yang panas di depan Kiyaki Mall yang populer. Benar juga, aku tampaknya sudah kehilangan ketenanganku, kata Kanzaki. Kanzaki berpikir bahwa tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah bahkan jika terus berdebat pada saat ini. Dan akhirnya Kanzaki menutup mulutnya dan meninggalkan muka seolah Kanzaki sudah menyerah. Aku pergi duluan. Setelah mengatakan itu untuk Ichinose, Kanzaki menghilang di dalam Kiyaki Mall. Lalu Ichinose pun berkata setelah melihat kepergian Kanzaki, "Maaf ya, mengingat situasinya seperti ini hingga Kanzaki tidak mampu mengendalikan dirinya." Mendengar itu, Ainokoji mewajarkan karena melihat kelas Ichinose yang mengalami penurunan dari kelas B ke kelas C membuat Kanzaki dipaksa untuk mengubah tindakannya karena ketidakmampuannya dalam bertarung. Tapi sebaliknya, Ichinose yang menunjukkan kelembutan bahkan dalam situasi kelas yang menurun. Jadi menurut Ainokoji, bukan suatu kesalahan kalau Kanzaki mulai berpikir bahwa mereka harus membuang kenaifan mereka. Lalu Ainokoji pun menilai di dalam hatinya, Ichinose tidak mengerti sama sekali apa yang dipikirkan Kanzaki. Bahkan jika Ichinose mengerti, Ichinose akan mencoba untuk tetap teguh pada pendiriannya. Melihat Ainokoji yang tidak memberikan respon, Ichinose pun berkata, "Apakah aku salah?" "Kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya?" tanya Ainokoji. "Ya, kau bilang padaku agar aku terus bergerak maju bersama teman sekelasku sampai manapun.
jawab Ichinose. Lalu Ainokoji berkata, di masa depan, beberapa siswa seperti Kanzaki mungkin mulai mengubah kelas, atau mungkin ada siswa yang tidak puas dengan Ichinose dan menyimpannya di hati mereka. Mungkin juga beberapa siswa akan mengkhianati kelas. Tidak peduli bagaimana situasinya berubah, kelas B tahun pertama yang dilindungi dan aman oleh Ichinose sudah tidak ada lagi. Aku ingin kau mempercayai teman-temanmu, apapun yang terjadi di masa depan, dan terus berjuang untuk mereka, untuk melindungi mereka, kata Ainokoji. Tenang saja, aku pasti akan melindungi teman-teman sekelasku. Jika sudah waktunya, seseorang di kelas akan menghilang. Kupikir akulah yang akan menghilang lebih dulu, jawab Ichinose. Aku lega mendengar kebulatan tekadmu itu, tapi aku punya satu keluhan. Keluhan? Mendengar itu, Ichinose bertanya-tanya tentang apa itu, dan Ichinose memiringkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu dikeluarkan dari sekolah. Mengatakan dengan menatap mata Ichinose, Ainokoji merasa Ichinose perlu mengingat hal yang paling penting. Sangat penting bagi Ichinose untuk terus berjalan selama setahun ini tanpa berhenti. Dengan menatap matanya, Ainokoji menanamkan api yang menyala dengan kemauan di dalam pupil mata Ichinose. Bukan kegelapan yang Ainokoji berikan pada Ichinose, tapi itu adalah cahaya yang tidak akan pernah hilang. Namun, jika ada kemungkinan bahwa cahaya itu akan menyala ke arah yang salah, Ainokoji akan mengangkatnya sendiri. Mendapatkan kata-kata itu, Ichinose berkata, Itu, ya, tentu saja, aku akan tetap tinggal. Mengatakan sambil menatap Ainokoji, Ichinose berguma dengan sedikit malu. Ainokoji itu benar-benar luar biasa ya, bisa mendapatkan nilai sempurna pada ujian matematika yang sesulit itu. Memalingkan muka seolah ingin mengganti topik pembicaraan, Ichinose mengatakan itu. Mungkin saja aku hanya ahli dalam matematika, jawab Ainokoji. Meski begitu, itu tetap hal yang luar biasa karena kau memiliki setidaknya satu senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ichinose juga sama. Kalau jelas memiliki senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Aku berharap begitu, kata Ichinose, dan ia berkata lagi, aku akan pergi sekarang. Tempat ini sangat mencolok, dan selain itu juga tidak baik untuk membuat Kanzaki menunggu. Mendengar itu, Ainokoji mengangguk kecil dan melihat punggung Ichinose pergi. Setelah itu, Ainokoji memeriksa ponselnya lagi karena sudah waktunya yang dijanji untuk bertemu. Tapi tiba-tiba, apa yang kau bicarakan dengan Ichinose? Ainokoji mendengar suara Haruka dari kejauhan dan melihat Akito, Kise, dan Airi semuanya datang menuju ke arah Ainokoji. Ainokoji pun mengira ketika ia berbicara dengan Ichinose, teman-temannya sudah datang. Lalu Ainokoji menjawab, tentang nilai sempurna matematikaku. Mendengar itu, Kise berkata, tidak mengherankan, semakin orang pandai dalam belajar, semakin peduli tentang hal itu. Mengatakan itu, Kise menjelaskan orang pintar akan tertarik dengan nilai tinggi. Lalu mereka berlima pergi bermain di hari libur Golden Week. Dan waktu pun berlalu. Saat ini, Ainokoji menuju kelas untuk memasuki sekolah setelah libur. Yo, Ainokoji bertemu Sudo di dekat kotak penyimpanan sepatu. Sepertinya kau banyak masalah beberapa hari yang lalu. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Sudo. Aku baik-baik saja. Tidak ada perubahan yang berarti dan aku bisa menghabiskan Golden Week seperti biasa, jawab Ainokoji. Oh,
Meski begitu, hari libur berlalu begitu cepat. Lalu Ainokoji dan Sudo berjalan berdampingan menuju ke ruangan kelas sambil mengobrol. Jadi kau menyembunyikan fakta bahwa kau pandai dalam belajar adalah rencana dari Shizune? Mendengar itu, Ainokoji mengangguk ringan, setuju, tapi Sudo sedikit menajamkan bibirnya dan melepas garis pandangannya dari Ainokoji dan melihat ke depan. Sudo pun berkata, "Kalian sudah berhubungan baik sejak masuk sekolah. Aku bisa memahaminya sekarang. Kami tidak benar-benar berhubungan baik. Sebaliknya, pada awalnya kami saling menjaga jarak," jawab Ainokoji. "Apa benar begitu? Tapi aku tidak melihatnya begitu." Melihat Sudo yang menganggap Horikita sebagai lawan jenis, Ainokoji merasa bagaimanapun ia menjelaskan pada Sudo, Sudo tidak akan mendengarkannya. Lalu Ainokoji pun mencoba merubah topik. "Aku mendengar dari Yosuke, setelah kejadian itu, kau sudah berdiri untuk membelaku," kata Ainokoji. "Dibilang membela, aku hanya mengatakan fakta yang sebenarnya," jawab Sudo. "Fakta memang begitu, tapi pada saat itu, Sudo berada pada tahap di mana kau tidak tahu apa-apa tentang kebenarannya," kata Ainokoji. "Tentu saja aku tahu itu." Mengatakan itu, Sudo sedikit marah dan menajamkan ujung bibirnya lagi dan berkata, "Sepertinya itu rahasia untuk menjadi jenius dalam matematika, tapi apakah itu merupakan rahasia bahwa kau itu kuat dalam perkelahian?" Mendengar itu, Ainokoji berpikir Sudo sudah lebih penasaran tentang kekuatan Ainokoji dibanding nilai yang Ainokoji dapatkan. "Aku tidak mengerti maksudmu." Mendengar itu, Ainokoji pura-pura tidak mengerti apa yang Sudo bicarakan. "Jangan membodohiku. Aku tahu karena aku sudah bertarung dengan Hosen. Kekuatannya itu nyata. Gerakannya itu lebih cepat daripada siapapun yang pernah aku lawan. Sejujurnya, dia adalah monster. Itu pertama kalinya aku merasa takut saat bertarung. Bahkan sekarang, wajahnya yang tersenyum itu terbakar di otakku." Mengatakan itu, Sudo kemudian memukul pelepisnya 2 atau 3 kali dengan jari telunjuk kirinya. "Jadi kau pikir itu menakutkan? Meski begitu, kau terlihat berjuang dengan berani demi Horikita," kata Ainokoji yang mencoba mengalihkan pembicaraan. "Karena keadaannya seperti itu, aku tidak punya pilihan lain. Orang itu, sekrup di kepalanya sudah lepas," jawab Sudo. Lalu Ainokoji berkata lagi, "Tapi Sudo juga punya kesempatan untuk menang, bukan?" Mengatakan itu, alasannya kenapa Sudo dikalahkan oleh Hosen adalah karena Sudo sudah terpancing. Sudo dibuat terlena oleh keberadaan Horikita. "Entahlah, bahkan jika aku memukulnya dengan serius, aku mungkin tidak akan pernah menang melawannya," jawab Sudo. Mendengar itu, Ainokoji mengerti. Sudo yang sama sekali tidak lemah sampai mengatakan Hosen seperti itu. Hosen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Kakak Horikita yang memiliki pengetahuan tentang seni bela diri, atau Albert yang diberkati dengan tubuh fisik sejak lahir. Bahkan orang-orang seperti mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan Hosen. Lalu Sudo pun berkata lagi sambil melihat wajah Ainokoji, "Lagi pula, bukan itu yang ingin aku bicarakan. Sudah cukup dengan ceritaku. Kau sudah menghentikan kekuatan si monster Hosen itu dengan kekuatan yang lebih kuat, iya kan?" Mendengar itu, pada awalnya Ainokoji ingin berkata, "Aku hanya menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari biasanya." Tapi kata-kata itu tidak mempan lagi pada situasi saat ini. Jadi Ainokoji berkata, "Itu bukan kesalahpahaman. Apa kau sudah melihatnya begitu?" "Ya, begitulah.
Setelah menjawab itu, Sudo meraih bisep Aonokoji dengan tangan kanannya. Sudo menggenggam otot-otot Aonokoji beberapa kali dengan ringan untuk memastikan. Kemudian Sudo berkata, "Tahun lalu aku merasakannya sejak aku melihatmu di kolam renang. Kau tidak masuk dalam kegiatan klub apapun, tapi kau memiliki tubuh yang berotot. Sulit terlihat ketika kau mengenakan pakaian, tapi kau memiliki otot-otot yang kencang. Kau tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kau sudah banyak berlatih." Mendengar kata-kata Sudo, Aonokoji merasa sudah tidak bisa menipunya lagi. Bahkan jika Aonokoji berkata, "Aku berlatih setiap hari setelah bangun tidur," lalu Sudo perlahan mulai mengingat tahun lalu. "Oh iya, waktu pengukuran sebelum festival olahraga, kau memiliki kekuatan cengkraman sekitar 60. Waktu itu kupikir kau ternyata kuat juga." "Begitulah kupikir." "Berapa sebenarnya kekuatan cengkramanmu?" tanya Sudo. "Berapa ya? Sejujurnya aku tidak tahu," jawab Aonokoji. "Kau tidak tahu?" "Aku tidak begitu ingat tentang seberapa besar kekuatan cengkramanku." "Mana mungkin begitu? Kau pasti pernah melakukan beberapa kali pengukuran fisik di sekolah dasar maupun menengah pertama." Aonokoji benar-benar tidak mengingat. Di weight room, pemeriksaan fisik dilakukan secara rutin. Instruktur selalu mengambil sejumlah besar data seperti pengukuran fisik. Namun, data hanya diketahui oleh instruktur. Instruktur tidak memberitahu masing-masing siswa tentang angka-angka itu. Dan para siswa juga tidak tertarik dengan angka yang terus berubah. Itu karena instruktur hanya akan memberitahukan bahwa angkanya naik atau turun. Dan saat ini Aonokoji mencoba untuk mempertahankan tubuhnya dengan hanya rutinitas sehari-hari. Kemampuan fisik Aonokoji cenderung menurun secara bertahap dibandingkan ketika Aonokoji berada di weight room. Lalu Sudo menatap mata Aonokoji, dan Sudo merasa kalau Aonokoji tidak berbohong dengan berkata, "Kau benar-benar tidak tahu." "Waktu itu aku dengar kalau sekitar 60 adalah kekuatan cengkraman rata-rata siswa SMA tahun pertama. Itulah sebabnya aku menyesuaikan angka yang akan muncul sekitar itu, karena aku juga sebisa mungkin tidak ingin menonjol." Mengatakan itu, Aonokoji mengingat ketika ia terkejut pada saat mengetahui kalau dirinya di atas rata-rata. "Kau ini seberapa hebat kau sebenarnya?" tanya Sudo. "Seberapa hebat ya?" Mengatakan itu, Aonokoji memikirkan jawaban yang tepat. Seperti apa yang digunakan sebagai standar kehebatan. Aonokoji merasa jika ia memberitahunya semua tentang dirinya, itu bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh siapapun. Dan juga itu bukan sesuatu yang bisa diungkap dalam satu kata. Tapi saat Aonokoji memikirkannya, tiba-tiba, "Tidak, kau tidak perlu menjawabnya. Lupakan saja soal yang barusan," kata Sudo yang menarik kembali pertanyaannya untuk menolak jawaban dari Aonokoji. "Benar-benar hebat atau tidak, itu tidak ada artinya kecuali aku melihatnya dengan mataku sendiri." Mengatakan itu, Sudo melepaskan lengan Aonokoji. Saat berhenti sejenak, Sudo berkata lagi, "Tapi aku mengerti kalau kau adalah orang yang konyol, serius. Kau benar-benar hebat, Aonokoji." "Apa kau tidak marah karena aku diam saja dan tidak mengungkapnya?" tanya Aonokoji. "Ya, awalnya aku pikir begitu. Aku mengerti perasaan Yukimura. Jika aku pikir aku lebih baik darimu, tapi sebenarnya kau menyembunyikan sesuatu yang lebih menakjubkan di belakangku, tentu saja aku tidak akan merasa senang. Tapi aku tidak tahu bagaimana perasaan Aonokoji. Kau tampaknya tidak suka menonjolkan diri dengan sia-sia. Entah bagaimana aku bisa memahaminya." Kemudian Sudo mengatakan jawaban yang berbeda dari yang Aonokoji harapkan.
Bohong jika aku tidak peduli tentang apapun, tapi aku akan berusaha untuk tumbuh dewasa. Tidak peduli apapun yang terjadi pada orang lain di sana, aku memutuskan untuk berpikir begitu. Sudo mengatakan itu kepada Ainokoji karena merasa itu yang terbaik baginya. Selain itu, tidak peduli seberapa hebatnya kau ini, aku lebih baik dalam bola basket. Mengatakan itu Sudo sambil tertawa. Mendengar itu dalam hati Ainokoji, ia tidak mengelaknya. Ainokoji merasa ia akan kalah jika 1 atau 2 pertandingan awal. Sudo pun berkata lagi, "Karena itulah aku bersedia untuk bertanding basket denganmu kapanpun kau mau." "Sebaiknya jangan. Aku tidak ingin jadi bulan-bulanan olehmu," jawab Ainokoji. "Hahaha, kau mengerti juga ternyata." "Oh ya, aku akan mengakhiri pembicaraan tentang Hosen hari ini. Tapi bisakah aku bertanya satu hal lagi?" tanya Sudo. "Tentu, jika aku bisa menjawabnya," jawab Ainokoji. "Apa kau pikir aku tidak akan memberitahu orang lain tentang pertarungan dengan Hosen? Kalau itu Sudo yang dulu, aku pasti sudah mencoba mencegahnya. Aku akan meminta Horikita untuk memberitahumu agar tidak mengatakan apa-apa," jawab Ainokoji. "Aku yang dulu?" tanya Sudo. Ainokoji pun menjelaskan, "Seperti yang bisa kau lihat dari kekuatan keseluruhan OAA, bicara tentang pertumbuhan, kau adalah yang terbaik di kelas D. Tidak seperti ketika kau tidak tahu apa-apa, aku merasa kalau kau bisa dengan tenang menilai situasi. Itulah sebabnya aku tidak melakukan apapun." Mendengar itu, setelah Ainokoji menganalisis siswa bernama Sudo, tapi jika siswa itu seperti Ike atau Hondo, Ainokoji akan mencegahnya. Sudo yang mendengar kata-kata Ainokoji menarik nafas seolah dia kagum atau terkejut akan sesuatu. Rasanya seperti yang dikatakan oleh guru, "Aku sangat puas. Tidak terlalu buruk untuk diakui olehmu." Mengatakan itu, Sudo kemudian mendekatkan wajahnya ke arahku. "Dan aku punya satu pertanyaan lagi. Apa kau dan Shizune itu..." "Kami tidak berpacaran." Mengatakan itu, Ainokoji menjawab dengan cepat agar terlihat kebenarannya. "Oh." Sudo yang langsung mendengar jawaban Ainokoji berbalik dengan sedikit malu lalu berkata, "Karena itu loh, bukannya aku melarangmu untuk berpacaran dengan Shizune. Entah itu denganku atau Ainokoji atau pacar dengan pria lain, itu terserah dia. Tapi jika kau mencoba menyembunyikannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu," kata Sudo. Iya, jika hal seperti itu terjadi, aku akan segera melaporkannya. Sudah cukup kan?" "Tidak, itu tidak boleh. Tapi itu lebih baik." Mengatakan itu, Sudo berhenti menghela nafas sejenak dan berkata lagi, "Kelihatannya dingin sebagai teman Haruki tapi aku senang kau tidak dikeluarkan dari sekolah dalam pemungutan suara kelas. Aku yakin kau sangat diperlukan untuk membidik kelas A. Sampai nanti Ainokoji." Mendengar itu, Ainokoji bertanya-tanya, "Diperlukan untuk membidik kelas A ya?" Ainokoji tidak menyangka saatnya akan tiba ketika Sudo akan memberinya evaluasi seperti itu. Karena baginya, orang yang dia butuhkan untuk ke kelas A bukanlah dirinya. Sampai di sini dulu video part ketiga ini. Untuk lanjutannya akan di-up secepatnya. Dan juga agar Mimin semangat, bantu support Mimin, hanya like dan subscribe channel ini. Itu sudah sangat membantu Mimin. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.